Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sula, NIM 1900008006 dari Pendidikan Biologi kelas A. Video ini saya buat untuk memenuhi praktikum mata kuliah media pembelajaran terkait alat peraga. Adapun kompetensi dasar yang saya dapatkan yaitu untuk kelas 10 semester 1 KD 3.5 mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri dalam kehidupan, serta KD 4.5 menjanjikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu menjelaskan struktur bakteri, menjelaskan ciri-ciri bakteri, mengidentifikasi cara hidup bakteri, mengidentifikasi cara reproduksi bakteri, dan menyebutkan peran bakteri dalam kehidupan. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menjelaskan struktur bakteri, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri bakteri, siswa dapat mengidentifikasi cara hidup bakteri, siswa dapat mengidentifikasi cara reproduksi bakteri, dan siswa dapat menyebutkan peran bakteri dalam kehidupan. Nah, dari kompetensi dasar yang saya dapatkan, submateri yang akan saya buat sebagai alat peraga yaitu tentang struktur sel bakteri. Struktur sel bakteri ini akan saya buat menggunakan kardus bekas. Langsung saja yuk kita lihat alat dan bahan dan cara pembuatannya. Alat yang diperlukan yaitu ada lem tembak, penggaris, gunting, dan pensil. Bahan yang diperlukan yang pertama ada 8 buah kardus bekas yang sudah dipotong persegi panjang dengan ukuran 17,5 cm dikali 12 cm. Satu buah kardus bekas dengan ukuran yang lebih kecil yaitu 11 cm dikali dengan 6 cm. Setelah itu ada kain bekas, ada benang wol, dan ada kertas origami. Yang pertama yaitu kita gunting ujung yang runcing pada kardus bekas sehingga membentuk sudut yang tumpul. Seperti ini. Lakukan yang sama terhadap seluruh kardus bekas yang ada di bawahnya. Langkah selanjutnya yaitu rekatkan ke-8 kardus bekas yang berukuran sama ini dengan menggunakan lem tembak. Untuk kardus bekas yang tidak berukuran sama, kita biarkan terlebih dahulu. Ke langkah yang ketiga yaitu kita bungkus kardus ini dengan menggunakan kertas origami. Untuk bagian samping dan belakang kita menggunakan warna yang sama, sedangkan untuk bagian depan kita menggunakan warna yang berbeda. Yang keempat, pada kardus yang berukuran lebih kecil akan kita gambar dengan bentuk yang serupa, dengan bentuk seperti ini juga, dan nanti akan kita gunting. Jadi di sini saya sudah memberi jarak 2 cm per sisinya, dan di bagian tengah ini
saya beri garis lagi untuk membedakan, dikarenakan kita masuk ke step selanjutnya, yaitu kita akan memberikan kertas origami kembali tapi dengan warna yang berbeda, sehingga di sini nanti di bagian sisi luar akan diberi warna yang berbeda dengan sisi bagian dalam. Ini, maka langkah selanjutnya adalah kita tempelkan pada kardus yang pertama tadi, dan pada bagian dalam, pada bagian yang berwarna kuning ini akan kita beri struktur dalam dari sel bakteri. Hasilnya seperti ini ya, jadi kita juga menggunakan benang wol untuk struktur dalam sel bakteri. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat melengkapi bagian struktur luar sel bakteri dengan menggunakan kain bekas. Jadi seperti ini ya hasilnya, kita sudah memberikan struktur luar dan struktur dalam dari sel bakteri. Langkah yang terakhir yaitu kita akan memberikan penomoran pada masing-masing bagian dari sel bakteri serta menuliskan keterangannya pada kertas yang terpisah. Baiklah teman-teman, ini adalah hasil dari alat peraga yang sudah kita buat bersama. Bagaimana sih cara penggunaan dari alat peraga ini? Penggunaannya sangat mudah ya. Jadi di setiap bagian sel bakteri sudah diberikan nomor-nomor atau kode dan di sebelahnya sudah diberikan keterangan. Cara untuk penggunaannya itu kita tinggal mencocokkan angka dengan keterangan yang ada di sampingnya. Misalnya ini angka 1 berada di paling bawah ini. Dan kita lihat keterangannya, ternyata angka 1 adalah flagella dan seterusnya. Nah teman-teman, ternyata ada beberapa keuntungan yang dapat kita peroleh dari adanya alat peraga struktur sel bakteri ini. Keuntungan yang pertama yaitu alat peraga ini dapat membantu pendidik maupun guru dalam menjelaskan materi terkait dengan struktur sel bakteri, di mana
di mana kita ketahui bersama bahwa bakteri merupakan mikroorganisme yang hanya dapat kita lihat melalui mikroskop. Nah, dengan bantuan alat peraga ini, pendidik maupun guru bisa dengan mudah menunjuk bagian-bagian apa saja yang ada dalam struktur sel bakteri. Berkenaan dengan itu, keuntungan yang kedua, ini akan berimbas juga pada peserta didik. Dengan adanya alat peraga ini, peserta didik akan lebih mudah memahami dikarenakan mereka bisa melihat secara langsung bagaimana struktur dari sel bakteri tersebut. Nah, keuntungan yang ketiga, alat dan bahan yang kita buat untuk struktur sel bakteri ini sangat mudah didapat, sehingga akan memudahkan kita jika kita ingin membuat struktur sel bakteri dan tidak perlu membeli alat peraga struktur sel bakteri. Nah, keuntungan yang keempat, alat peraga ini tentunya akan meningkatkan kreativitas guru maupun peserta didik. Mengapa demikian? Dikarenakan bisa saja kan peserta didik dengan melihat alat peraga yang sudah dibuat oleh gurunya, peserta didik menjadi berkeinginan untuk membuat sesuatu dari barang-barang bekas yang ada di sekitarnya. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja penjelasan tentang alat peraga. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.